Hai Sobat Sehat, kami tim promosi kesehatan Puskesmas Rasabau ingin membahas mengenai hepatitis B melalui video ini. Hepatitis B adalah infeksi virus yang menyerang hati dan dapat menyebabkan penyakit baik akut maupun kronik. Hepatitis B akut adalah infeksi hepatitis B yang berlangsung kurang dari waktu 6 bulan. Pada level ini, tubuh masih mampu untuk melawan dan bisa benar-benar sembuh. Dengan kata lain, hepatitis B akut masih bisa sembuh sepenuhnya dalam waktu beberapa bulan, yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Kebanyakan orang dewasa tertular jenis hepatitis B akut. Namun, saat kondisi ini tidak segera ditangani dengan tepat, hepatitis bisa berkembang menjadi kronis. Infeksi hepatitis B yang bersifat kronis akan berlangsung lebih lama, yaitu lebih dari 6 bulan. Kabar buruknya, kondisi ini bisa menjadi lebih buruk dan bertahan lama saat pengidapnya memiliki kondisi kekebalan tubuh yang lemah. Sebab, sistem kekebalan tubuh yang lemah bisa gagal melawan infeksi virus. Jika tidak ditangani dan terkembang kronis, penyakit ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit yang serius. Kronis bukan kondisi yang berbahaya, seperti sirosis dan kanker hati. Resiko hepatitis B kronis meningkat saat seseorang terinfeksi virus pada usia muda. Semakin muda usia saat terserang, misalnya saat anak-anak, maka semakin besar resiko penyakit hepatitis B berkembang menjadi kronis. Hepatitis B bisa sembuh total tanpa pengobatan khusus. Untuk penderita akut, Anda harus menjalani pola hidup sehat, dan untuk penderita kronis, Anda harus mengkonsumsi obat tertentu untuk meredakan gejalanya. Hepatitis B merupakan jenis penyakit yang sangat mudah menular. Penyakit ini bisa ditandai dengan gejala seperti penurunan nafsu makan, mual dan muntah, nyeri di perut bagian bawah, mengidap penyakit kuning, serta muncul gejala yang menyerupai penyakit pilek seperti mudah lelah, nyeri, serta sakit kepala. Ada banyak cara penularan penyakit hepatitis B. Salah satunya adalah pertukaran cairan tubuh atau kontak darah dengan pengidap penyakit ini. Salah satu pencegahan paling efektif terhadap virus hepatitis B atau HBV adalah dengan vaksinasi lengkap dengan 3 dosis. Vaksinasi dapat diberikan kepada bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Jika Anda merasa belum mendapatkannya, maka ada baiknya segera lakukan konsultasi dengan dokter untuk pengambilan vaksin hepatitis B. Ada beberapa penularan hepatitis B. Yang pertama adalah penularan dari ibu yang menderita hepatitis B kepada bayinya yang disebut dengan penularan perinatal. Bayi yang terinfeksi virus hepatitis B dan tidak diobati, maka akan cenderung mengalami masalah hati dalam jangka yang panjang. Yang kedua adalah saat melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang terinfeksi. Karena virus ini dapat menular jika darah, air liur, air mani, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah kontak langsung dengan darah yang terinfeksi. Seperti contoh seorang perawat yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat kontak dengan pasien yang mengeluarkan darah yang ternyata pasien tersebut terinfeksi hepatitis B. Yang keempat adalah penggunaan jarum yang terkontaminasi virus hepatitis B, entah itu jarum suntik, jarum tato, ataupun jarum tindik. Yang kelima dan bisa dikatakan sangat rawan adalah penggunaan alat cukur dan sikat gigi yang bergantian. Kenapa dikatakan sangat rawan penularan? Karena hepatitis B ini menular melalui produk darah. Contohnya, kalau menggunakan sikat gigi bergantian dan ternyata ada luka pada gusi, dapat menular lewat darah dari gusi itu. Lalu, lewat alat cukur. Biasanya kalau cukur, terutama laki-laki, pasti menggunakan silet. Ketika kulit kepala kita dicukur, kadang merasa sakit atau sedikit luka. Nah, luka itu yang kemudian dapat menyebabkan kontak darah dengan silet. Sedangkan biasanya silet di tukang cukur yang tidak premium atau tukang cukur biasa, itu silet hanya dilap pakai tisu atau menggunakan air panas. Dan itu tidak membunuh si virus ini. Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang organ hati. Gejala hepatitis B akut dan kronis pada umumnya terlihat sama. Gejala yang muncul ditandai dengan nyeri sendi, gatal, sakit kepala, kelelahan yang ekstrim sehingga mudah lemas lesu, hilang nafsu makan, lalu yang umum adalah menguningnya mata dan kulit, demam yang tinggi, perubahan warna urin menjadi gelap, serta kotoran atau pup yang pucat,
terjadi masalah pada perut hingga mual muntah, serta sakit perut sebelah kanan. Setelah tahu tentang hepatitis B, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama adalah dengan mengetahui status kesehatan kita, yaitu dengan melakukan tes atau uji lab untuk mengetahui apakah kita menderita hepatitis B atau tidak. Setelah kita tahu status kesehatan kita jadi tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar mencegah kerusakan pada hati dengan anjuran yang diberikan oleh dokter. Orang yang mengetahui bahwa mereka menderita hepatitis B juga dapat menjaga kesehatan keluarganya loh. Kenapa? Karena orang jadi tahu nih bagaimana caranya agar istri atau suami dan anak-anaknya tidak tertular hepatitis B. Setelah tahu status hepatitis kita jadi lebih peduli dengan kesehatan. Salah satu yang paling efektif untuk mencegah terinfeksi virus hepatitis B adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksin hepatitis B mengandung antigen permukaan virus hepatitis B atau HBsAg yang sudah dinonaktifkan. Vaksin ini bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Namun dengan catatan, kita harus tahu dulu kondisi atau status hepatitis kita, apakah terinfeksi atau tidak, yaitu dengan melakukan tes HBsAg. Itu tadi sedikit informasi tentang penyakit hepatitis B. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share dan tetap jaga kesehatan ya.